Innama anta aina yaumika, hidup kamu pada hari ini. Ya, kamu hidup cuma hari ini doang, besok belum tentu. Hari inilah hari kamu. Ya, besok belum. Itu makanya sesungguhnya kamu hidupnya pada hari ini. Besok masih hidup hari ini namanya. Karena besok belum tentu. Besoknya lagi belum tentu, hari ini hidupnya. Jadi cuma satu hari hidup itu. Ya, cuma satu hari itu. Tadri ma ismuka godan, kamu tidak tahu ma ismuka godan, apa sebutan kamu, sebutan nama kamu besok. Itu nggak ada yang tahu. Sekarang kita masih dipanggil nama kita, ya, masih disebut kalau sebagai Pak Lurah, masih disebut Pak Lurahnya, ya, RT RW, para asatid, para kiai masih disebut. Kita orang awam masih disebut nama kita Ahmad, ya, Yusuf, umpamanya, ya, Sudin, orang kita tuh disebutnya begitu. Tapi mata dari ismuka godan, nggak ada yang tahu apa sebutan kamu besok. Ya, nama kamu disebutnya apa? Apa masih disebut nama kamu? Apa sebutan nama kamu sudah disebutnya punya titel almarhum? Betul. Ya, ini kagak ada yang tahu sama sekali. Itu rahasia Allah. Itu yang disembunyikan rahasia itu, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, ya bunayya, wahai anak kecilku. Anak kecilku atau anakku, disayang kita beliau, disebutnya wahai anakku, wahai anak kecilku, jangan main mulu ente. Ya, jangan banyakin main. Apa katanya? Idza asbahta, apabila di pagi hari, fala tuhaddits nafsaka bil masai, kamu nggak usah berpikir, nggak usah berbicara di dalam hati kamu tentang entar sore, gitu ya. Jadi kalau di pagi hari, kalbu kamu, pemikiran kamu itu nggak usah memikirkan entar sore. Bil masai, bagaimana entar sore, nggak usah pikirin. Apa? Sekarang nih, ya, pada pagi hari inilah kamu pergunakan waktu sebaik-baiknya. Tuh. Ya. Jadi kalau pagi itu bukan waktu tidur, waktu keluar, waktu beraktivitas sebagai siapa yang diberikan aktivitas. Artinya pergunakan waktu pagi kamu itu, jangan pakai menunggu entar sore. Gitu ya. Pagi hari, ba'da subuh, begitu matahari satu tombak, di situ ada sholat namanya sholat isyraq. Orang sekarang syuruk dia juga, ya, sholat isyraq. Jangan pakai menunggu nanti, belum tentu kamu bisa ketemu lagi sama pagi besok. Jangankan pagi tuh, sorenya aja belum tentu ketemu. Siapa tahu lagi jalan ketiban duren. Yang ada yang tahu kan, ya, ketiban duren kalau kita mati. Belum sempat tadi pagi kita pergunakan waktu sebaik-baik. Ya, pergunakan waktu sebaik-baiknya pagi hari. Burung aja pagi keluar tuh burung dari sarangnya. Kalau burung yang zaman dulu, bukan burung zaman sekarang, ya. Burung zaman sekarang juga ngoceh dia di pagi hari, berangkat dia pagi. Apakah dia mikirin sore? Kagak. Pokoknya dia pergunakan waktu sebaik-baiknya. Girang dia, ya,
bisa menikmati pagi sebagai anugerah dari Allah. Nah, terbang, bernyanyi mereka itu menikmati anugerah dari Allah dengan penuh rasa syukur. Pagi sholat isyraq walaupun 2 rakaat belum tentu ketemu lagi. Seumur hidup sebagai umat Rasul kudu apa? Sholat sunnah isyraq seumur hidup. Elok seumur hidup gak pernah ya. Aku sholat sunnah isyraq ya, aku sholat sunnah isyraq 2 rakaat lillahi ta'ala. Dah. Fatihah, surahnya Qul ya ayyuhal kafirun. Pertama, rakaat kedua Fatihah, surahnya Qul hu. Udah itu aja yang paling kita doyan. Doyan itu kagak ada bosannya sama Qul ya. Itu doang udah. Ya sayur asem kita itu udah ya. Enak aja itu. Apa yang lain kagak bisa, nggak apa gitu. Misalnya itu mah daya saro minal Quran. Berangkat sebagai petani, berangkat sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai buruh, sebagai tenaga kerja, sebagai aparat pemerintah, berangkat tadi 2 rakaat sudah menghadap kepada Allah. Aman udah. Ya, sebelum berangkat sudah menghadap kepada Allah. Pada Allah sudah ruku, sudah sujud ya di hadapan Allah. Oh, mau kemana ente? Saya mau kerja, ya Allah, berangkat. Aman udah ya, dalam lindungan Allah, dalam pemeliharaan Allah. Ini yang sudah langka ya ditunaikan oleh setiap muslim. Langka udah bagaikan mutiara ya, udah bagaikan emas permata ya, yang tertimbun di antara sampah-sampah yang berserakan. Itu udah. Nah, ini entarnya apa? Ada ulama mengatakan sholat isyraq itu adalah sholat duha. Setelah sholat isyraq, beberapa saat kemudian sholat duha. Walaupun 2 rakaat. Aku sholat sunnah duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Gitu yang gampang aja. Udah tua begini kalau ajaran usulinya kagak ingat-ingat. Ya, ingat-ingat dah. Jangankan nempel, ya ingat apalagi kagak dah. Usulli sunnatan duha rakaataini mustaqbila kiblati adaan lillahi. Make adaan, make. Kenapa? Dia punya waktu dan boleh dikodok sholat duha itu manakala seseorang itu sudah biasa sholat duha kemudian nggak sempet ujur syar'i, maka boleh dikodok. Termalam kodok sholat duha. Ini mah sholat perduha ya kalau dikodok. Apalagi sholat duha ya udah. Iya, mata dimai semuka dan kamu nggak tahu julukan kamu itu apa besok, entar tuh nggak ada yang tahu. Detail kamu apa udah. Jadi pagi hari tuh. Makanya ya bunaya ija asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masai. Ya, bila di pagi hari kamu nggak usah memikirkan hati kamu itu tentang bagaimana sore hari. Kerjakan saja ya yang terbaik atau yang baik atau yang terbaik menurut syariat agama Allah, baik menurut Allah, baik menurut manusia. Nah, berikan ya. Bagaimana tuh tadi? Ya, di hari libur, apalagi di hari libur. Ya, 1 minggu kan libur, tanggal merah juga. Kita mah kalau ada liburnya. Makanya sama tanggalan lupa tanggal berapa ya, lupa sama tanggalan. Sama makan mereka lupa gitu ya. Makan ada lupa ya. Ada libur tuh pergunakan. Ini orang itu
pergunakan waktu sebaik-baiknya. Gak usah pakai menanti ntar kita belum tentu katanya itu beliau tuh dalam hadis sebagian Nabi jasbahta pala taunjiril masyak, apabila di pagi hari kamu jangan makin menunggu entar sore gitu kalau dalam melakukan dalam rangka melakukan kebaikan ya. Nah, jangan makin menunggu bagaimana entar sore lakukan aja udah, belum tentu ketemu. Kalau masalah kebaikan itu harus segera biasanya. Apabila kita itu menunggu-nunggu nanti, ya biasanya hilang udah tuh, ya hilang udah. Ntar dulu dikit lagi, agak udah, gitu ya. Nggak bakal langsung, ya kalau sempet udah. Wa idza amsaita fala tuhaddits nafsaka bisobah, apabila kamu berada di sore hari kamu nggak usah bercerita tuh kolbu kamu, hati kamu itu, jiwa kamu itu bisobah tentang pagi hari. Nah, ini yang paling bahaya banget nih ya, kalau di sore hari mikirin nanti pagi, wah ini bahaya sekali. Apa bahayanya? Ya, pertama, begitu sore hari maghrib masuk, isya masuk, pagi hari dia pikirin tuh, kagak bisa tidur dia. Ya, mikirin besok pagi. Ya, tidak perlu ngebul kagak besok. Ya, sore hari. Ini apa? Lakukanlah di waktu sore hari itu kesempatan terbaik buat kita. Lakukan kebaikan itu. Belum tentu kamu itu bertemu dengan pagi hari. Kolbu kamu, hati kamu itu. Ikuti aja gitu ya. Lakukan saja yang terbaik. Ini kebanyakan kita biasanya begitu ya. Kebanyakan kita. Orang memang harus punya pikiran sih. Ya, kalau nggak punya pikiran mah harus punya pikiran ya, kan dikasih pikiran oleh Allah, tapi yang sehat pikirannya, yang normal pikirannya itu. Ya. Zahaba amsa bima fihi, yang kemarin mah sudah lewat. Ya, yang kemarin sudah yang tadi udah lewat udah nih. Bima fihi, dengan apa yang kamu alami, dengan apa yang terjadi yang tadi nih, yang kemarin kelewat semua sudah berlalu. Nggak mungkin ada kesempatan kedua. Ya, nggak mungkin ada kesempatan kedua. Belum tentu. Makanya ambil kesempatan pertama. Ya, apa? Lagi begini. Jahaba amsa bima fi syahidun laka wa alaika. Ya. Masa kemarin telah berlalu ya. Dengan apa yang terjadi masa kemarin itu, syahidul laka wa alaika, baik yang manfaat buat kamu ataupun sesuatu yang tidak manfaat buat kamu, itu udah kelewat. Yang manfaat kamu beri manfaat, ada gunanya, kemarin tuh kita kerjakan, lewat udah. Apalagi waktu yang luang, waktu yang gak ada manfaatnya buat kita, kelewat udah. Nggak bakalan kita jumpai, udah jauh dia di sana. Ya, sudah sangat jauh sekali. Jangan beranggapan hari Kamis tadi sama dengan hari Kamis yang lalu dan hari Kamis yang akan datang. Namanya sama, tapi situasi dan kondisinya nggak bakalan sama. Situasi dan kondisinya nggak bakalan sama. Namanya doang sama tuh. Kamis sama dengan Jumat nih. Ya, contoh begini contoh. Tadi hari Kamis, begitu bangun pagi, mungkin di antara kita ada yang sarapan. Ya, ada yang sarapannya dengan lontong, ada yang sarapannya dengan nasi uduk. Ya, nasi uduk.
Atau ada yang nggak sarapan hari itu, hanya dengan roti, atau cuma kena air putih doang, kopi doang. Tapi hari Kamis yang lalu, seminggu yang lalu, wah pagi sarapan, Masya Allah. Kebetulan ada yang nyunatin tetangga kita, nasi kuning kan ya, tuh lain makanya ketemunya, rezekinya pun beda, ya. Makanya jangan disamakan. Besok nggak mungkin, belum tentu, ya. Kemarin hari tadi Kamis kita sehat, enak, badan segar bugar. Kamis yang lalu belum. Bagaimana keadaan Kamis yang akan datang? Belum tentu. Tuh. Pergunakan, ya, sebaik-baiknya. Udah biarin. Ya maunya begitu. Ya gini dulu. Ya apa? Dia bukan ada capeknya juga. Ya, ini ada capeknya. Rasain aja gerah. Nikmati aja dulu, ya, dan nikmati. Itu ya. Kita apa yang baik, yang biasa kemarin yang telah lalu itu manfaat kita gunakan waktu sebaiknya, apakah tidak? Itu sudah berlalu, nggak mungkin bisa kita kejar lagi, nggak mungkin bisa kita dapatkan lagi. Ya, semua telah lewat itu. Lewat udah. Ya. Wa godan la tadri talhaquhu, ya, aula, dan besok kamu nggak tahu kamu bisa bertemu kembali apa tidak, ya, besok belum tentu tuh kamu bisa bertemu kembali apakah tidak. Semuanya rahasia Allah, makanya pergunakan sebaik-baiknya ini kita. Jangan sampai, ya pokoknya kebaikan lah. Paling tidak kita tidak maksiat, ya. Paling tidak kita tidak maksiat, tidak maksiat terhadap perintah Allah dan tidak maksiat terhadap larangan Allah. Itu aja dah. Walaupun kebaikan kita itu sedikit, ya. Nanti kalau belajar tentang masalah taubat, seperti diterangkan dalam kitab Minhajus Saniyah itu karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni, ya, kita belum apa-apa ini. Taubat kita itu belum apa-apa. Ya, karena perjalanan itu barang siapa yang merasa dirinya udah benar, dia harus taubat. Ya. Dan barang siapa yang merasa amalnya sudah banyak, dia harus bertaubat. Kenapa? Karena dia takabur, dia itu sombong. Barang siapa yang beranggapan bahwa dirinya muaddadan, ya, bisamanihi biqarnihi, dia merasa orang yang number one, ya, number wahid, nah, paling hebat, paling alim, ya, di kampungnya atau di negerinya, dia harus bertaubat. Kenapa? Takabur dia sombong. Kita belum paham, masih banyak banget kita. Termasuk kita itu menyia-nyiakan waktu dan suka maksiat terhadap perintah Allah, yang suka maksiat terhadap larangan Allah. Taubat harus benar taubat itu, dan jangan merasa sudah benar taubat, ya. Taubat harus benar-benar bertaubat, tapi jangan merasa sudah benar taubat kita, gitu ya. Makanya selalu ada sholat taubat, gitu ya. Para ulama kita, orang salaf soleh itu sholat taubat, ya. Sholat sunnah taubat minimal 2 rakaat. Nah, usulnya lagi, ingat kagak? Ya. Aku sholat sunnah taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Tiap hari. Tadi karena hati ini sangat sulit untuk kita jaga, ya. Mau orang mau kesel niatnya, kan ada yang gitu ya. Ada ya, gua kagak resep kan kalau lihat muka dia.
Taubat ya, harus taubat udah. Nah, makanya dia kalau nggak sempat malam siang apa sholat sunat atau bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadi jangan merasa udah bener taubat belum, masya Allah ya. Taubat itu wajib hukumnya. Tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minun ya, bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman suruh taubat. Masih itu. Kita kan belum orang yang beriman ya. Orang yang berduit belum ya. Orang yang beriman belum. Nah, innama anta apa nih? Ibnu yaumika ya. Aina yaumika ma aghfalaka. Sesungguhnya kamu aina yaumika, pada hari ini kamu, hidup kamu, artinya innama anta aina yaumika, hidup kamu pada hari ini ya. Kamu hidup cuma hari ini doang, besok belum tentu. Hari inilah hari kamu ya, besok belum itu. Makanya sesungguhnya kamu hidupnya pada hari ini. Besok masih hidup hari ini namanya, karena besok belum tentu, besoknya lagi belum tentu, hari ini hidupnya. Jadi cuma satu hari hidup itu ya, cuma satu hari. Hari yang kemarin sama yang sekarang, besok belum tentu. Dia pergunakan hari ini sebaik-baiknya. Apa sih yang membuat kita berat ya Pak? Yang membuat kita berat adalah hati kita. Kenapa hati kita berat? Karena terlalu banyak aplikasi di dalamnya. Betul ya, aplikasi banyak banget itu menjadi berat, banyak beban ya. Jadi cepat apa? Lemot kan? Cepat lemot, dikit lemot. Udah ngerungkak aja udah kita ya. Kan orang dulu bilangnya udah ngerungkak aja lemot tuh ya. Udah impoten ya. Kenapa? Terlalu banyak adunya ya. Terlalu banyak benda-benda ya di dalam jiwa kita, itu yang membuat kita menjadi berat ya, melakukan kebaikan itu, sehingga merasa kita udah banyak. Begitu merasa udah banyak, maka harus taubat, mohon ampun kepada Allah. Udah dari mana banyaknya si amal kita? Materi hakikatnya dari Allah. Walaupun udah banyak banget kita keluarin. Keilmuan, wirid kita, istighfar kita, zikir kita, sholawat, semuanya itu ilmunya Allah. Itu dari Allah. Nggak ada yang punya kita, nggak ada. Semuanya nggak ada yang punya kita. Kita punya dua, punya satu bahkan, cuma dosa doang. Ya, sama pahala sedikit banget. Begitu nggak pernah melihat kita sama pahala kita ya, amal ibadah kita nggak pernah melihat kita, nggak punya apa-apa itu kita semuanya ya, nggak ada yang punya apa-apa. Cuma hak milik doang ya, bukan hak paten ya. Yang kita miliki itu hanya hak milik. Ada suratnya, tanah ada suratnya, hak milik, supaya tetangga nggak gegesin batian kita mulu ya. Nah, ada suratnya, rumah ada suratnya, kendaraan ada suratnya, hak milik, bukan hak paten. Istri ada suratnya, coba lihat ya, istri nggak ada suratnya, ada
surat nikah, cuma surat milih ya, itu ada suratnya. Hak paten bukan hak milik. Kalau diambil sama Allah, ya emang bukan hak paten, bukan milik kita. Diambil sama Allah, nyari lagi. Ya agak ya, itu namanya contoh aja. Ya, contohnya begitu amat sih supaya ngerti. Jadi hari ini doang ini hidup. Ma'agfaluka, ya, apa yang membuat kamu lupa kalau kamu hidup cuma hari ini dan besok kamu nggak tahu apa yang membuatnya, ya, membuat kamu lupa itu apa? Kalau kamu hidup hanya hari ini, besok belum tentu kamu kok lupa. Karena semuanya bukan punya kita tadi. Sampai nyawa, ini nyawa, ya, ruh ini bukan punya kita, ini punya Allah. Begitu mau diambil, siapa yang bisa menghalangi? Disiapin senjata modern, ya, wow, nuklir disiapin, ayo siapa yang ngambil nyawanya, gua bom umpamanya, ya, ada yang bisa. Punya Allah itu roh, itu nyawa kita punya Allah, bukan punya siapa-siapa. Kalau udah diambil, waktunya diambil, nggak ada yang bisa menghalanginya. Ya, jadi apa yang membuat kamu lupa kalau kamu itu akan mati? Ya, semuanya pada lupa ama mati, ya, ada pasti mati itu dan nggak ketahuan kapan waktunya. Kalau merokok Pak, katanya kalau merokok cepat mati, itu cuma sebab, ya, sebab doang itu mah. Ya, cuma sababiah doang. Musabibnya siapa musabibnya? Ya. Sebab kebanyakan begitu Pak. Iya, orang-orang mah. Iya, orang emang juga orang, itu bukan orang. Nah, apa yang membuat kamu lupa? Alamatu ghaflatika, ya, di antara penyebab ghaflahnya kamu, lalainya kamu, ya, lupanya kamu terhadap kematian, sehingga kamu nggak mengisi kehidupan kamu dengan banyak beramal baik. Apa? Mausohibatu kal ghaflata, karena kamu suka berteman kepada orang yang pelupa. Lupa apa? Lupa mati. Ya, temennya apa? Orang yang lupa mati. Udah sama-sama. Walaupun diingetin gue mati lu, hidup lagi. Ya, mati lo. Balok 6 ketiban balok 6 kagak mati emang. Nah, mati. Ya. Ingetin tuh. Ya. Balok 6 balok atu aja kita denger. Ya, makanya balok 6 mati lo, bener. Ya. Nah, itu ghaflah jadinya. Ya. Waktu kamu terbuang-buang, masa muda kamu, remaja kamu itu, masa hidup kamu nggak bergunakan sebaik-baiknya. Nggak ada manfaat buat akhirat, nggak ada manfaat buat agama, nggak ada manfaat buat dunia, ya, nggak ada kemanfaatan buat umat manusia. Betul, memang goplah, udah goplah. Setiap sama orang yang lupa, sama-sama kagak inget, ya udah, lu ingat ini, kagak ya. Itu kan orang-orang keder gitu kan, sama-sama keder, lah bagaimana bisa inget, ya. Kudunya bertemannya sama orang yang tahu alamat, sama yang jelas, yang kagak keder. Begitu nyampe berteman sama yang pelupa, sama yang ghaflah, sama yang lalai, sama yang tukang keder, sama-sama keder, dan tersesat akhirnya perjalanan. Begitu tersesat, ya udah, bahaya buat dia, masuk ke dalam jurang kehancuran, jurang kebinasaan. Ya. Karena berteman jangan nama yang begitu. Ya, gue nggak mau pergi sama tukang keder, udah, mau berjalan. Kalau berteman sama orang yang tidak ghaflah, dia mengingatkan kita diingatkan sama dia, walaupun dengan isyarat, ya, walaupun dengan isyaratnya atau dengan bicaranya, atau dia karena memang sahabat dia kental sama kita, diingatkan, ente
udah tua kita emang mau begini aja. Walaupun masih muda emang mau begini aja. Pikirkan masa depan, ya masa depan pikirin harus berbuat apa kita, ya untuk masa depan. Belum buat diri sendiri, belum buat anak kita, anak cucu kita. Pikirkan masa depan. Jangan sia-siakan waktu, jangan salah gunakan, ya yang pada akhirnya jadi susah itu hidup. Kenapa? Bertemannya sama yang begitu sih, ya. Suka menyanyiakan segala sesuatunya. Goflatuka haram atau goflatika tadi, ya, karena antara penyebabnya kamu menjadi lupa terhadap mati, ya, tidak mau beramal, berat kamu melakukan amalia itu, bertemannya kamu kepada orang yang sama-sama goflah. Makanya wa'alaqni bis-sholihin, selalu baginda Nabi aja mengisyaratkan berdoa, ya Allah, dekatkanlah aku ini, campurkanlah aku ini, ya temuilah aku ini bersama orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh itu adalah orang-orang mempunyai kemaslahatan, maslahat dunianya, maslahat agamanya, maslahat akhirat. Itu orang soleh, nah yang punya kemaslahatan. Urusan dunia maslahat, urusan agama juga maslahat. Makanya waktu ini jangan minta berteman sama yang goflah, agama maslahat itu. Duit malah habis, ya perhatikan, duit malah habis. Dari pagi berangkat pulang sore, dari sore pulang pagi, duitnya habis. Kenapa? Bertemannya sama yang goplah. Gitu. Ya ahmak wahai bodoh, kata beliau gitu yang ngomong. Ya ahmak, ya wahai bodoh, man la yujhar alaihi amarotal abin, orang yang tidak memandang, orang yang tidak ngerti, ya, alaihi, orang yang tidak menampakkan, ya, lam yujharu, ya, man la yujharu alaihi, orang yang tidak menampakkan ada seorang tadi itu amarotal haqqi, tanda-tanda kebaikan, ya, di dalam perjalanan yang hak, limaja tusohibuka, ya, kenapa engkau berteman kepada dia? Udah tahu, ya, orang yang begitu ditemenin, ya, orang begitu ditemenin. Kenapa kamu berteman sama yang begitu? Nggak ada tanda-tanda kebaikannya, ya. Dompet kita makin kosong, rokok kita diambilin mulu. Ya, nggak berteman sama yang begitu, gitu ya. Artinya tadi kalau nggak ada tanda-tanda kebaikan, orang itu mengarahkan pada kita pada jalan kebaikan, ya hati-hatilah. Kecuali kalau kita memang sudah vakum, sudah kuat kita itu, pondasi kita sudah kuat, nggak apa-apa, ya berteman sama begitu tuh. Kalau kita sebagai muridin kudu hati-hati, bisa kebawa kita sama yang begitu. Kemudian 5, tusahib man asasa wahid zahiruhu nafsun batinuhu tujallidu tuwaqi alal haqqi azza wa jalla. Kenapa kamu bersahabat, kamu berteman kepada man asasa wahid, kepada orang yang pondasinya lemah, orang yang dasarnya keimanannya lemah, keyakinannya lemah, keislamannya lemah. Zahiruhu nafsun, di zahirnya itu yang ada cuma nafsu, ya. Yang ada cuma nafsu itu tuh di zahirnya. Batinnya lemah, yang nampak di zahirnya cuma mengikuti keinginan hawa nafsunya. Batinnya tujallidu tuwaqi alal haqqi azza wa jalla, enggak punya malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Batinnya nggak punya malu, zahirnya hanya yang ada nafsu, keimanannya, fondasi dasarnya yang sangat lemah itu, ya. Nggak punya malu kepada Allah, padahal lagi diperhatikan oleh Allah. Allah terus perhatikan, mana sih? Ada syai'un la yajni, ya,
bijamil aknaf wa kuhlil ahyun bil kulli la bisyahab. Ya, ini suatu kejahatan, ya, ini suatu kejadian, suatu kejahatan bijamil aknaf dari seluruh sisi. Ya, jadi berteman sama yang lemah keimanannya, lemah keislamannya, hanya mengikuti hawa nafsu, batinnya itu nggak punya malu sama Allah, ini bahaya sekali. Itu, ya, sangat bahaya yang begitu. Harus kita punya itu ya. Bijamil aknaf sebuah sisi wa kuhlil ayun, ya, bil kuhli, dan itu kalau memberikan sifat ya kepada kedua mata itu, menyifatkan mata tuh, meneteskan ya obat mata bil kuhli, ya, mesti kalau meneteskan menyifatkan mata itu dengan sifat mata, ya, bukan dengan yang lain, kata beliau begitu. La bisahri, bukan bisahri dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau berteman mah sama yang sesuai sama kita, ya, yang seirama Islamnya, seirama sama kita lupa diingatkan sama dia, ya, kita mau berbuat jahat diingatkan sama dia, kita belum sholat diingetin sama dia, itu sore ini kita bisa ngobrol aja, ya, sholat ya aja kita tuh, ya, sholat dulu dah, kita mah tulus akhirnya. Dulu ada, ya, tetap diingatkan kalau berteman sama yang baik, ya. Nah, bukan soal yang lainnya, bukan soal hartanya, bukan soal materinya, tetapi dia menyelamatkan kita itu, ya, dan mengingatkan dan menyelamatkan kita untuk ke alam akhirat. Jamil khalqil ibrotabi, jamil takallubil ibrotabi. Orang yang semacam tadi itu yang dia punya malu, ya, seluruh makhluk nggak ada ibrah buat dia, ya. Jamil takallufil ibrotabi, seluruh hukum nggak berpengaruh sama dia, sama makhluk nggak punya rasa malu, ya, sama makhluk yang kelihatan aja nggak punya rasa malu, apalagi sama Allah yang katanya nggak kelihatan. Bahkan terhadap hukum-hukum syariah nggak berpengaruh sama dia. Hukum-hukum negara, hukum adat nggak berpengaruh sama dia. La ibrata fi, ya, sama dia nggak berpengaruh. Nggak malu sama orang. Itu orang aja malu dah, ya, sama Allah makali kita masih kesonoan masih. Ya. Nah, ini nasihat